Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Karunia Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi masih seputar audio dan masih seputar tune control. Tapi kali ini mungkin bisa dipastikan insya Allah lebih lengkap. Oke, jadi di sini saya akan berbagi sedikit tentang cara modifikasi tune control. Dan ini tune control yang saya gunakan dari kemarin ya, ini juga ya, karena ini memang untuk eksperimen. Oke, jadi saya akan merubah tune control ini menjadi crossover. Apa itu mas crossover atau apa kui mas crossover kui? Crossover itu secara sederhananya berguna untuk memisahkan nada. Oke, pada tune control ini ada beberapa varian nada, diantaranya subwoofer, treble, middle, bass. Tahu dalam bahasa sound system ini adalah high, mid ya, dan low. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan memisahkan nada-nada tersebut menjadi 4 bagian ya, yaitu bass, middle, high, dan subwoofer. Nah, seperti itu. Oke, untuk mempermudah dan agar mudah dipahami, di sini kita memerlukan 4 buah soket. Seperti ini sudah saya siapkan. Soket AUX 3,5 mm. Tetapi ini tidak wajib, hanya opsional saja. Kawan-kawan juga bisa memakai yang seperti ini. Nah, ini soket mic ya, sehingga nanti pakai akai. Tetapi di sini saya akan menggunakan soket ini saja untuk menghubungkan ke power. Di sini saya memakai yang stereo, makanya saya gabungkan saja agar lebih mudah. Oke, untuk kawan-kawan yang belum paham untuk masalah pins 3,5 mili ini ya, check out ini di video saya sudah ada agar paham masalah pinnya ya. Sebentar, ada Honda lewat. Maaf, ada Honda lewat. Oke, karena tadi Hondanya sangat kencang sekali, mungkin kurang terdengar, saya ulangi. Jadi di sini tujuannya kita akan memisahkan nada ini menjadi berdiri sendiri-sendiri atau mempunyai penguatan sendiri-sendiri. Di sini ada bass, middle, treble, dan subwoofer. Jadi otomatis semuanya memerlukan sebuah power. Secara matematikanya ya memang sangat boros. Tapi demi selera dan kualitas suara, biasanya seorang penghobi musik akan selalu berusaha tidak memandang ini itu, yang penting terpenuhi. Nah, seperti itu. Oke, akan kita lanjutkan saja. Untuk sebelumnya yang baru saja bergabung ke channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, and share. Oke, untuk kepada para master, mohon dukungan dan koreksinya saja dengan materi yang akan saya bagikan ini. Oke, karena ini bertujuan kepada para pemula, bukan para master-master senior yang ahli di bidang sound system atau dunia audio. Sebentar, ada Honda lewat lagi. Mohon maaf sekali lagi kepada kawan-kawan semua, di tempat saya memang berisik, tempat servis saya di pinggir jalan. Oke, akan saya ulangi. Karena ini tujuannya adalah bukan untuk para master atau
para ahli di bidang sound system. Ini hanya untuk para pemula saja seperti saya, jadi saya akan mulai dari awal sebelum kita memodifnya. Oke, tampak seperti ini subwoofer, volume, treble, middle, bass. Kalau kita balik seperti ini ya, berarti ini subwoofer, volume, treble, middle, bass. Oke, sebelumnya melangkah ke depannya, kita lihat dulu agar mudah tidak salah paham. Di sini potensionya mono semua. Dan kalau saya menghitung itu potensio itu ketika potensio menghadap ke sini, dan ini pin 1, pin 2, pin 3, 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 pin 1, pin 2, pin 3. Nah, mungkin kawan-kawan bisa berbeda, tapi tidak masalah karena saya berpatokan kepada audio yang umum, yaitu seperti di soket speakon seperti ini. Nah, seperti ini itu angka 1 selalu ground, makanya saya selalu menghitung potensio dan arah menghadap ke sini ya. Nah, itu nomor satunya ini ground. 2 output yang akan masuk ke input power, dan kaki 3 adalah input sumber suara. Oke, untuk memulainya kita langsung saja. Setelah saya jelaskan fungsi potensio atau pin-pinnya tadi, di sini kita akan melepas seluruh komponen yang mendapatkan pin 2 dari potensiometer ini, atau yang lebih mudah dipahami pin tengah ya. Nah, oke. Kita mulai dulu dari pin mana ini? Oke, dari bass saja dulu ya. Nah, ini kita ambil dulu yang tengahnya. Sebentar, saya ambilkan dulu. Seperti ini. Santai dulu sambil menunggu siang. Yang lagi menunaikan ibadah puasa, semoga dikasih kekuatan hingga sampai akhirnya buka nanti. Nah, di sini untuk tone control yang saya gunakan memakai resistor 8K2 atau 8,2K. Kita simpan saja dulu di sini. Oke, untuk middle di sini menggunakan kapasitor Miller 47N. 47N, atau di dalam bodinya atau pada badannya itu 473J. Kita lepas saja dahulu biar mudah. Oke, kita simpan dulu. Nanti komponen-komponen ini kita pasang lagi. Nah, oke, menuju yang lain yaitu potensio treble. Nah, untuk treble ini juga yang dicopot Miller. Di sini Millernya menggunakan 5N6 atau 562J ya. Bisa juga pakai 472 atau 332 atau 152. Tergantung selera saja, bisa diotak-atik. Oke, saya cabut dulu. Nah, ini. Oke. Bass sudah, middle sudah, treble sudah. Volume tetap ya, tidak ada dirubah, dibiarkan apa adanya saja. Dan abaikan ini resistor 1K karena ini tidak ada modif, ini cuma dikasih tahanan saja ya. Nah, itu. Oke, untuk yang subwoofer yang mendapatkan pin nomor 2 potensio atau pin tengah kita lepas juga. Di sini memakai 10K. Mana tadi? Oh, ini dia.
Di sini saya hanya menggunakan power OCR berdaya kecil, trafo 5 ampere, PCC 18 VAC. Ini hanya untuk referensi saja buat para pemula. Jika sudah paham silahkan dibuat yang lebih maksimal, disusun rapi-rapi dan powernya mampu menghandle semua karakter nada. Oke, kita simpan dulu di sini. Nah, setelah seperti ini, kita langsung saja ke pemasangannya. Nah, oke, khawatir bingung, jadi ini untuk powernya. Saya jelaskan dulu, ini input power saya kasih soket 3,5 mm ini. Tujuannya maksudnya nanti agar kita tes, saya memakai jack AUX ini ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ininya kita sambung ke tune control ke masing-masingnya ya. Nah, itu. Nah, ini kita simpan saja dulu. Oke, kawan-kawan semua, kita mulai dari bass. Resistor 8,2K tadi kita pasang lagi. Ini biar mudah saja, sekedar referensi, nanti kawan-kawan bisa disusun yang rapi. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk yang middle juga kita pasangkan ke tempat semula atau ke tempat habitat atau ke habitat asalnya. Begitu juga untuk treble, kita pasangkan lagi ke habitat semula atau ke pin tengah dari potensio masing-masing. Dan untuk subwoofer juga tidak ketinggalan, kita solderkan di sini. Ingat, ini hanya referensi, silahkan dibuat serapih mungkin. Nah, insya Allah untuk audio di rumahan sudah lumayan. Kita bisa memakainya menggabungkan beberapa ampli atau speaker aktif ya. Nah, oke. Selanjutnya kita kasih soket seperti ini, dan ini groundnya yang kabel warna putih kita sambungkan di ground. Nah, ini dia groundnya. Nah ya, ntar. Nah, yang inputnya ini kita simpan atau kita solder di resistor 8,2K. Ini adalah sebagai output dari nada bass atau low. Oke, yang selanjutnya juga kita pasangkan untuk middle. Oke, yang ini yang negatifnya. Nanti kalau kawan-kawan sudah pada paham, nggak seribet ini ya, bisa groundnya dibuat satu kalau mau dibuatin box ya. Ntar ini kita sambung. Hati-hati jangan sampai salah penyambungannya, yang ground dapat ground, yang input dapat input. Oke, masih ada satu lagi untuk treble-nya. Sama saja kita sambung ke sini. Ini ke ground juga. Wih, mantap ini. Oke, masih adalah satu lagi untuk subwoofernya. Kita sambungkan ke ground dulu. Nah,
Yang ini kita sambungkan ke resistor 10K tadi. Semoga dapat dipahami dan konten saya ini tidak membuat bingung. Dan jika hal itu terjadi, mohon dimaafkan. Nah, setelah seperti ini, dengan cara seperti ini kita sudah mempunyai crossover aktif ya. Nah, ini tadi bass atau low, ini middle, dan ini high atau treble, dan ini subwoofer. Nah, ini input powernya. Oke, akan kita coba saja. Mohon maaf, ini agak kurang sedap pandang mata. Yang penting saya dan para pemula paham. Oke, saya ambilkan dulu ceknya untuk mencobanya. Nah, dan seperti biasa saya menggunakan OCL dan trafo 5 ampere, speaker 5,5 inch. Oke, akan saya nyalakan powernya ya. Nah, terus sudah respon, kita pegang. Nah, biar nggak seberapa ngeground, kita pegang seperti ini ya kawan-kawan. Bentar, insyaallah nanti kalau kawan-kawan bikin tidak ngeground seperti ini ya, insyaallah senyap. Oke, potensial kita matikan semua. Oke, ini akan kita masukkan ke handphone dulu dan akan saya tes memakai lagu. Sebentar. Nah, ini sudah berjalan ya. Nah, ini inputnya kita tes kemana dulu. Oke, ke treble saja dulu atau ke high-nya ya. Bentar. Nah, tuh ya, sudah ke high. Dan ini akan kita coba nyalakan ya. Bentar, nah saya pegang groundingnya agar senyap. Oke, akan kita buka volumenya ya. Nah, oke, sudah berfungsi ya untuk treble-nya. Oke, sudah berfungsi. Sekarang kita akan mencoba nada middle ya. Oke, akan kita coba saja. Nah, nada middle-nya akan kita coba ya. Kita buka volumenya. Nah, ini dia. Nah, itu ya. Oke, sudah berfungsi ya. Nah, sudah berfungsi. Sudah berfungsi ya. Nah, oke, kita akan beralih lagi ke nada low atau bass. Nah, bentar. Tunggu. Aduh,
ini nampaknya ada potensionya agak konslet, tapi tak apa, hanya sekedar tes saja. Volumenya kita buka. Nah, ini bassnya sudah berfungsi juga ya. Nah, oh, nah ini speakernya. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, push hand to the bat, put me in the... Oke, sekarang kita beralih ke subwoofernya. Mana yang subwoofer, dan ternyata di sini sembunyi. Nah, sekarang kita ke subwoofernya. Nah, tuh kawan-kawan, nah seperti inilah ya. Kawan-kawan, silahkan membuatnya lebih rapih lagi. Oke, ini akan saya matikan dulu, akan ada penjelasan sedikit ya. Nah, ini untuk subwoofernya. Oke, akan saya matikan dulu powernya. Oke, seperti ini sudah jadi ya, tinggal kita buat sedemikian rapihnya, kita susun. Bisa pakai soket RCA atau soket mic ya, Toakai, atau soket seperti ini, sesuaikan saja dengan peralatan yang kawan-kawan punya. Oke, setelah semuanya ini jadi semua yang saya lakukan ini model dari out, maksudnya low atau mid atau treble dan subwoofer, semua nilai ini tidak mutlak ya. Bisa juga untuk low ini bila ingin bassnya lebih tebal diperkecil nilainya ya sampai dengan 1K ya, atau di bawahnya silahkan, sesuaikan saja dengan keinginan kawan-kawan. Nah, seperti itu. Dan ingat, semuanya tergantung pada power dan speakernya ya. Kalau semua speakernya mendukung, powernya mendukung, insya Allah tune control sederhana ini pun sudah insya Allah mampu memanjakan telinga kita, bahkan mungkin orang lain. Nah, seperti itu. Dan untuk mid ini ya, ini juga bisa dimodif. Mungkin kawan-kawan ingin midnya lebih terasa atau mid high ya. Nah, ini silakan bisa dirubah nilainya. Di sini memakai nilai berapa ini? 6,8 ya. Ya, 6,8K ya. Nah, itu bisa diperkecil menjadi 2,2K. Jadi intinya semakin kecil nilai resistor 2 ini ya, itu semakin mid high ya. Dan jika semakin besar itu mid low, mendekati ada bass-bassnya gitu ya. Nah, mungkin kawan-kawan tadi ngetesnya karena mendengarkannya di sini ya, audio HP kurang seberapa detail. Nah, jadi ini menurut ukuran telinga saya saja gitu ya. Jadi intinya semua ini masih bisa dimodif ya, sesuai selera kawan-kawan semua. Atas segala kekurangan dan kesilapan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.